Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anjastika Wilanda dari SIA MSE selaku dosen mata kuliah pemeriksaan akuntansi, teori dan kasus, dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. M. Kelvin Hendriansa Ramadan, NIM 111911024. Kedua, Nursabila Rosda dengan NIM 1111987. Yang ketiga, Agung Lingga Dimara dengan NIM 111906111. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang aktiva tetap dan studi kasus. Pengertian aktiva tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan nomor tahun 2002 nomor 16.2 paragraf 05. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam proses perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dari mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian menurut PSAK tahun 2004, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi, secara garis umum, aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Kriteria aktiva bertetap: 1. Berwujud. 2. Umurnya lebih dari 1 tahun. 3. Digunakan dalam operasi perusahaan. 4. Tidak diperjualbelikan. 5. Material. Dan 6. Dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada pengelompokan aktiva tetap. 1. Ada land. Land ialah tanah yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan perusahaan. Tanah ini dapat berupa tanah sebagai tempat berdirinya suatu lapangan atau suatu bangunan. 2. Ada buildings. Building ialah gedung dan bangunan-bangunan yang dimiliki serta dipergunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. 3. Ada machinery. Machinery ialah mesin dan peralatan-peralatan untuk menjalankan proses produksi yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan perusahaan. Yang keempat, ada equipment and tools. Equipment and tools ialah peralatan-peralatan lain yang terutama dipergunakan di dalam tempat di mana proses produksi berlangsung atau pabrik, tetapi bukan alat untuk menjalankan proses produksi. Yang kelima, ada furniture and fixture. Ialah perlengkapan-perlengkapan ruangan yang biasanya terdapat di bagian administrasi atau di bagian penjualan dari perusahaan. Yang keenam, ada delivery equipment. Ialah kendaraan atau alat pengangkut yang dimiliki dan dipergunakan untuk usaha perusahaan. Dari berbagai jenis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan dalam kelompok A. Ada aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. B. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis. C. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis. Selanjutnya ada macam-macam aktiva tetap. 1. Aktiva tetap berwujud. Aktiva yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai. Contoh aktiva tetap berwujud: gedung dan bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, mesin. 2. Aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan. Contoh aktiva tetap tak berwujud: 1. Lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan parkir franchise. Cara memperoleh aktiva tetap.
Pertama pembelian tunai, kedua angsuran, pembelian angsuran, ketiga perolehan melalui pertukaran. Perolehan melalui pertukaran, contohnya 1. Ditukar dengan surat berharga, 2. Ditukar dengan aktiva tetap yang lain, 3. Diperoleh sebagai donasi, 4. Aktiva yang dibuat sendiri. Selanjutnya ada faktor yang berpengaruh dalam penyusutan. Yang pertama ada harga perolehan, kedua nilai sisa atau residu, ketiga taksiran umum kegunaan. Selanjutnya metode perhitungan penyusutan. Metode garis lurus atau straight line method. Metode perhitungan penyusutan aktiva tetap di mana setiap periode akuntansi diberikan beban secara merata. Rumus perhitungan menggunakan nilai residu. Rumusnya buka kurung harga perolehan dikurang nilai residu, tutup kurung dibagi umur ekonomis sama dengan penyusutan. Rumus perhitungan tanpa menggunakan nilai residu. Harga perolehan dibagi umur ekonomis sama dengan penyusutan. Metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Metode ini dipakai untuk mengkalkulasikan biaya penyusutan pada mesin produksi. Ini karena performa mesin umumnya bagus pada awalnya, tapi cenderung menurun saat mendekati masa akhir pemakaian. Rumus perhitungannya buka kurung harga perolehan dibagi umur ekonomis, tutup kurung kali 2 sama dengan penyusutan. Selanjutnya ada metode jumlah angka tahun atau sum of years digits method. Dipakai sebagai cara untuk menghitung penyusutan pada mesin produksi. Rumus perhitungannya harga perolehan dikurang harga residu dikali N atau N ditambah N dikurang 1 ditambah N dikurang 2 sama dengan penyusutan. Huruf N dalam rumus di atas menggambarkan usia ekonomis dari aktiva. Misalnya umur ekonomis dari sebuah mesin produksi adalah 6 tahun. Artinya angka di bawah pecahan mewakili total dari usia ekonomis mesin. Angka penyebut yang dipakai ialah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Selanjutnya ada metode unit produksi atau unit of production method. Nominal dari penyusutan yang dikeluarkan pada masa tertentu mempunyai nilai proporsional. Nilai tersebut seimbang dengan kapasitas produksi dibandingkan dengan perkiraan kapasitas produksi maksimal selama usia ekonomis aset. Metode unit produksi banyak dipakai oleh perusahaan manufaktur untuk menggambarkan sisa usia dari aktiva mereka. Metode rumus perhitungannya buka kurung harga perolehan dikurang harga residu, tutup kurung dikali buka kurung pemakaian dibagi kapasitas maksimal, tutup kurung sama dengan penyusutan. Udah siap nih. Studi kasus aktiva tetap pada PT Seroja. Tanah tanggal 31 Desember 2016 sebesar 250 juta, sedangkan tanggal 31 Desember 2015 250 juta serta penyusutannya tidak ada. Sedangkan gedung tanggal 31 Desember 2016 ini sebesar 300 juta serta pada tanggal 31 Desember 2015 300 juta, penyusutannya 10%. Kendaraan tanggal 31 Desember 2016 200 juta, sedangkan tanggal 31 2015 100 juta serta penyusutannya 15%. Sedangkan peralatan kantor tanggal 31 Desember 2016 sebesar 25.500 serta tanggal 31 Desember 2015 20 juta serta penyusutannya 5%. Beban penyusutan untuk tahun 2016 dan tahun 2015 masing-masing sebesar 61.275.000
dan 46 juta perusahaan menyusutkan aktiva tetap dengan metode garis lurus atau string line. Pembelian aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2016 sebagai berikut. Ada kendaraan dan peralatan kantor. Untuk kendaraan, tanggal 5 bulan 2 2016, nomor bukti BK 14216, keterangan pembelian satu buah truk nomor polisi B7604 SA, nomor mesin 92406 warna kuning sebesar 25 juta. Dan tanggal 15 bulan 10 2016 BK 20 10 16 pembelian kijang tahun 2015 nomor polisi B194 nomor mesin M16993 warna biru 75 juta rupiah. Sedangkan peralatan kantor tanggal 12 bulan 8 2016 nomor bukti BK 26 7 16 pembelian 2 buah printer DeskJet dikali 2.250.000 dengan jumlah 4.500.000 rupiah. Dan tanggal 10 bulan 11 2016 BK 11 10 16 pembelian 2 buah mesin tik dikali 250.000 dengan jumlah 500.000 rupiah. Diminta, buatlah kertas kerja aktivitas tetap untuk masing-masing aktiva tetap. Rumus perhitungan metode garis lurus. Rumus penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Mencari tarif penyusutan tiap tahun. Tarif penyusutan 100% dibagi umur ekonomis. Mencari beban penyusutan tiap tahun. Beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Mencari nilai buku aktiva tetap. Nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Baiklah, berikut adalah jawaban perhitungan studi kasus. Rincikan terlebih dahulu total beban penyusutan berdasarkan pencatatan yang telah dilakukan, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Lalu nanti buat working paper untuk mengetahui apakah harga perolehan yang dicatat sudah selesai atau belum. Berikut rincian beban penyusutan. Di sini ada tanah. Tanah karena tidak ada persentasenya, maka dia tidak ada rincian beban penyusutannya. Untuk gedung, tahun 2015 itu 30 juta itu dapat dari 300 juta dikali 10%. Dan tahun 2016 sama 300 juta dikali 10% yaitu 30 juta dan akumulasinya yaitu 60 juta. Sedangkan kendaraan itu tahun 2015 200 juta dikali 15% yaitu 15 juta. Sedangkan tahun 2016 terdapat 100 juta dikali 15% yaitu 30 juta. Serta peralatan kantor tahun 2015 terdapat rincian beban 1 juta dan tahun 2016 terdapat 1.275.000 dan akumulasinya 2.275.000. Maka jumlah dari akumulasi beban serta rincian bebannya tahun 2015 itu sebesar 46 juta, sedangkan 2016 itu 61.275.000 rupiah. Serta akumulasinya ada 100.275.000 rupiah.
Berikut adalah working paper aktiva tetap. Ada tanah, yaitu per buku 1 bulan 1 2011 itu 250 juta, penambahannya tidak ada serta pengurangannya tidak ada. Per buku 31 bulan 12 2011 itu 250 juta, gedung 300 juta, penambahannya tidak ada, pengurangannya tidak ada. Per buku 31 bulan 12 2011 itu 300 juta dengan metode garis lurus, persentasenya 10%, serta kendaraan per buku 1 bulan 1 2011 itu 100 juta, penambahannya 100 juta, pengurangannya tidak ada. Per buku 31 Desember 2011 itu sebesar 200 juta dengan metode garis lurus dengan presentasinya 15%. Perincian setiap aktiva yang dimiliki, transaksi yang terjadi selama tahun berjalan. Di sini saya akan membuat perincian khusus untuk kendaraan dan peralatan kantor saja, karena penambahan di tahun yang bersangkutan jadi perlu dicek ulang. Di sini pertama ada kendaraan, perhitungan harga perolehan kendaraan, harga perolehan saldo awal tanggal 1 Januari 2016 sebesar 100 juta rupiah, penambahan tahun 2016 yaitu tanggal 5 bulan 2 2011 itu ada nomor bukti BK 14 II 16, keterangannya 1 unit truk B760454 dengan jumlah 25 juta, dan tanggal 15 bulan 10 2011 BK 2 10 16 1 unit mobil Kijang B1945A sebesar 75 juta, 25 juta ditambah 75 juta yaitu 100 juta, jadi saldo buku per 31 Desember 2011 yaitu 200 juta rupiah. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan saldo awal 1 Januari 2016 yaitu sebesar 15 juta rupiah. Penyusutan tahun 2016 kendaraan tahun sebelumnya yaitu 100 juta dikali 15% ya sama dengan 15 juta rupiah. Mobil truk B76045 4 11 dibagi 12 dikali 25 juta dikali 15% yaitu 3.437.500 rupiah. Mobil Kijang B1945A 3 dibagi 12 dikali 75 juta dikali 15% yaitu 2.812.500. Penyusutan kendaraan 2016 yaitu sebesar 21.250.000 rupiah. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan yaitu 15 juta rupiah ditambah 21.250 juta rupiah yaitu 36.250 juta rupiah. Dan ada peralatan kantor. Perhitungan harga perolehan peralatan kantor. Harga perolehan saldo awal 1 Januari 2016 yaitu 20 juta rupiah. Penambahan tahun 2016 tanggal 12 bulan 8 2011 nomor bukti BK 26716, keterangannya 2 unit printer sebesar 4.500.000. Tanggal 10/11/2011 BK 11X 16 2 unit mesin tik sebesar 500.000 rupiah. Total penambahannya yaitu 5 juta rupiah. Maka saldo buku per 31 Desember 2011 yaitu 20 juta ditambah 5 juta yaitu 25 juta rupiah. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan saldo awal tanggal 1 bulan Januari 2016 yaitu 1 juta rupiah.
penyusutan tahun 2016, peralatan kantor tahun sebelumnya 20 juta dikali 5% yaitu 1 juta rupiah. Untuk 2 unit printer 5 dibagi 12 dikali 4.500.000 dikali 5% yaitu 250.250. Untuk 2 unit mesin tik 2 dibagi 12 dikali 500.000 dikali 5% yaitu sebesar 4.166 rupiah. Maka beban penyusutan peralatan kantor yaitu 1.285.416 rupiah. Untuk total akumulasi penyusutan yaitu 1 juta rupiah ditambah 1.285.416 rupiah yaitu 2.285.416 rupiah. Hasil audit. Untuk hasil auditnya sebagai berikut. Ada 3, yaitu saldo aktiva tetap peralatan kantor per 31 Desember 2016 sebesar 25 juta rupiah, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian untuk pencatat selisih harga perolehan. Kedua, ada beban penyusutan kendaraan kantor 2016 sebenarnya adalah Rp21.250.000. Dan yang terakhir, beban penyusutan peralatan kantor tahun 2016 sebenarnya adalah Rp1.285.416. Berikut adalah jurnal penyesuaian dengan pencatatan pada soal diselisihkan dengan hasil audit atau pencatatan seharusnya. Di sini mencatat selisih harga perolehan peralatan kantor tahun 2016 yaitu beban lain-lainnya Rp500.000, peralatan kantor Rp500.000. Ada mencatat selisih beban penyusutan kendaraan tahun 2016 yaitu ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp8.750.000 dan kreditnya beban penyusutan kendaraan sebesar Rp8.750.000 serta mencatat selisih beban penyusutan peralatan tahun 2016 yaitu ada beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp10.416. Daftar aktiva tetap setelah penyesuaian. Ada aktiva tanahnya untuk harga perolehannya Rp250 juta, gedungnya persentasenya 10 sebesar 300, biaya penyusutan 2016-nya Rp30 juta, akumulasi penyusutannya Rp60 juta, nilai bukunya Rp240 juta. Untuk kendaraan persentase 15 yaitu harga perolehannya Rp200 juta, biaya penyusutan 2016-nya sebesar Rp21.250 juta, akumulasi penyusutannya ada Rp36.250.000, nilai bukunya Rp163.750. Dan untuk peralatan kantor presentasi 5%, harga perolehannya 25 juta. Untuk biaya penyusutannya 2016 itu ada 1.285.416, akumulasi penyusutannya ada 2.285.416. Untuk nilai bukunya adalah Rp27.714.584. Kesimpulan, aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Kriteria aktiva tetap yaitu berwujud, umurnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam operasi perusahaan, tidak diperjualbelikan, material dan dimiliki perusahaan. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Sedangkan penyusutan adalah pengalokasian harga aktiva tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tetap tersebut. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva
yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan normal seperti mesin, peralatan, tanah, dan lain-lain. Sedangkan aktiva tetap tak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan tetapi berpengaruh terhadap konstitusi perusahaan seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.